Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun Anda berada. Puji dan syukur mari kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita dan menyertai kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa beribadah kembali lewat online. Ya mari kita siapkan hati kita, mari kita datang pada Tuhan, mari kita bawa hati korban syukur kita melalui pujian kita. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami mau beribadah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sertai akan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita dipilih sebelum dunia dibentuk dan kita boleh mengucap syukur semua karena anugerah-Nya. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan saya dipilih dari segala bangsa. Ya saya dipilih jadi umat-Nya, saya dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan saya dipilih dari segala bangsa. Ya saya dipilih jadi umat-Nya, saya dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah
sembah dan puja kami. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Jadikan kami ini Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu. Jadikan kami ini Tuhan mezbah doa-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan
bangsaku. Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau telah memilih kami, Kau telah memilih kami Tuhan. Oh, we worship you. Namamu Tuhan, terpujilah namamu, oh Yesus. Terima kasih kami Tuhan. Lewat pujian ini kami boleh kembali Tuhan. Kau telah memilih kami bahkan sebelum dunia dibentuk, dan Kau memanggil kami Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami datang kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap setia padamu Tuhan Yesus, untuk kami tetap setia akan panggilan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan, hadirlah di hati kami Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Jadikan kami ini Tuhan bait suci-Mu. Jadikan kami Tuhan mezbah doa-Mu Tuhan. Biarlah kami ini Tuhan bisa membawa keselamatan bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah namamu ya Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan lewat setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, dan kami juga mengucap syukur bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, Engkau yang telah memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kalau saat ini kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami mohon ya Roh Kudus yang membuka pikiran dan hati kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar tentang Tuhan yang memilih kita. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan demikian. Kalau kita lihat Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya. Dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dipilih itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Ya. Saya pernah katakan bahwa kita dipilih bukan karena kelebihan-kelebihan kita. Bahkan sebetulnya kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk dipilih. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya memilih kita. Kalau demikian ada orang-orang yang sebetulnya juga tidak terpilih. Ya. Tuhan tuh ingin sebetulnya bahwa semua orang itu diselamatkan. Semua orang bisa percaya kepada Dia dan diselamatkan. Tapi Tuhan tahu bahwa tidak semua manusia bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil? Oh, kenapa Dia tidak dipilih, kok saya dipilih? Ya. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai 18 dikatakan demikian. Roma pasal 9 ayat 14 sampai 18 dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jelas bahwa ada orang yang dipilih oleh Tuhan dan ada yang tidak. Dan katakan bahwa itu bukan ketidakadilan Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Tapi tentunya Tuhan membuat keputusan itu karena Tuhan tahu sedalam-dalamnya orang. Ya. Sangat disayangkan juga bahwa sebetulnya ada orang-orang yang awalnya terpilih, ya, awalnya dia percaya pada Tuhan, namun di tengah jalan dia terhilang karena memberontak. Karena istilahnya meninggalkan Tuhan. Nah, kalau seperti ini kita akan melihat, ya, kita akan melihat salah satu contoh kasus. Ya. Contoh kasus saya akan membandingkan dari dua orang yang bahkan efek dari dia dipilih dan efek dari dia memberontak dari pilihan Tuhan itu berlanjut sampai kepada generasinya. Dan tentu ini kalau kita nanti akan melihat sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Apa efeknya bila seseorang memilih untuk memberontak dari pilihan Tuhan? Ya. Kita akan melihat kasus dari Kain dan Set. Ya. Siapakah Kain? Tentu kita semua tahu Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Ya.
sebagai orang Kristen mungkin kita jarang sekali menjumpai nama baptis Kain. Ya, karena Kain mungkin image-nya bagi kita ini orang yang pemberontak, orang yang membunuh adiknya, ya. Dia orang yang terkutuk. Jarang sekali ada orang mau kasih nama baptis Kain. Tapi tahukah saudara, sebenarnya Kain itu bagaimana? Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, ya. Tapi Adam dan Hawa ini tetap percaya, ya. Mereka bertobat dan tetap percaya kepada Tuhan. Itu kita bisa ketahui bahwa mereka pun tetap ketika punya anak mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka bukan kemudian memberontak dan benar-benar terhilang, tidak mau kenal Tuhan lagi. Tidak, Adam dan Hawa tetap mereka bertobat dan mau tetap percaya kepada Tuhan. Singkat dikatakan, kemudian Adam dan Hawa memiliki anak pertama, namanya Kain. Anak kedua, adiknya Habil. Nah, ketika melahirkan Kain, Hawa ini menamakan Kain dengan artian demikian. Sebetulnya arti nama Kain itu bagus sekali, ya. Aku telah mendapatkannya karena anugerah kasih Allah. Bagus ya arti namanya Kain. Aku telah mendapatkannya karena anugerah kasih Allah. Di sini terkandung, kalau kita mau melihat lebih jauh, terkandung ada rasa syukur dari Adam dan Hawa. Mereka bisa punya anak, ada pujian karena kasih Allah, karena anugerah Allah aku bisa punya anak. Ada sukacita, ada pengharapan, ya, bagi Adam dan Hawa. Kemudian dikatakan nama anaknya ini Kain, ya. Dan saya percaya bahwa Adam dan Hawa ini juga mendidik anak mereka ini, Kain, dan kemudian juga adiknya Habil, untuk mereka pun hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dari mana kita bisa lihat bahwa dikatakan kemudian suatu saat Kain dan Habil mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, ya, korban persembahan kepada Tuhan. Jadi mereka ini sebetulnya secara rohani dididik oleh Adam dan Hawa untuk percaya, ya. Kain bukan orang yang ketika lahir langsung terbuang, tidak. Dia pun awalnya percaya kepada Tuhan, ya. Dia juga menghormati Tuhan. Tapi, ya, dari orang yang sebelumnya masuk di dalam pilihan Tuhan ini, iblis menyusup dalam pikiran dan hati Kain, ya. Bermula dari kasus bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, persembahannya Habil lebih diterima. Iblis masuk dan menyusup dalam hati Kain, dalam pikiran Kain, sehingga dia menjadi iri hati, dia menjadi benci, dan bahkan melakukan kegarangan, yaitu akhirnya membunuh adiknya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat, Tuhan itu masih sayang sama Kain, ya. Ketika Kain mulai hatinya panas, mulai benci, ya, Tuhan itu sudah menegur. Tuhan mengatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan itu sudah negur Kain. Ya, sebelum Kain melanjutkan itu berbuat dosa, Tuhan itu sudah mengingatkan, hei, hati-hati, ya. Kalau mau kamu muram, hatimu panas, dosa itu sudah ngintip. Ya, kamu harus bisa menguasai dosa, bisa melawan dosa itu. Artinya Tuhan mengingatkan Kain, jangan mbok lanjut ke, mbok lanjut ke kamu dosa. Tapi apa yang dilakukan Kain? Dia memilih untuk tetap berontak. Hendak peduli, hatiku panas, ya, aku jengkel, aku benci, aku iri sama adikku. Tak bunuh aja si Habil. Kain memilih untuk memberontak. Setelah pun dia membunuh Habil, ya, Tuhan masih menegur Kain. Kain, adikmu di mana? Ya. Kalau kita ingat
peristiwa ini hampir sama ketika Adam dan Hawa waktu itu jatuh dalam dosa. Ya. Tuhan pun menegur Adam dan Hawa. Adam, kamu di mana? Hawa, kamu di mana? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi lewat sapaan Tuhan, teguran Tuhan itu, Tuhan ingin sebetulnya supaya orang yang berdosa itu mengakui dosanya, bertobat. Ya, Tuhan ingin kalian itu dengan rendah hati dia mengakui, Tuhan, aku bersalah, aku sudah bunuh adikku, aku berdosa, ampuni aku. Saya yakin kalau sebetulnya Kain bertindak seperti itu, ya, ada pengampunan Tuhan. Mungkin pun dijatuhi hukuman oleh Tuhan, tapi tidak seberat apa yang dijatuhkan pada Tuhan karena Kain tidak mau mengakui dosanya. Ya. Kita lihat bahwa ternyata Kain awalnya tidak mau mengaku, justru dia berkata, aku tidak tahu. Ya. Kain berani berkata kasar pada Tuhan, menantang Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, aku tidak tahunya itu pakai tanda seru. Berarti Kain bukan hanya ngomong, aku tidak tahu Tuhan, tidak. Maksud dia ngomongnya mungkin dengan hati masih jengkel, masih emosi. Aku tidak tahu, apakah aku ini penjaga adikku? Ya. Ternyata Kain memang memilih, ya, untuk tetap memberontak, tidak bertobat. Kemudian hukuman dijatuhkan oleh Tuhan, ya. Terkutuklah engkau gini. Kain pun ngomong, ini hukumanku terlalu berat, ya. Pasti aku nanti akan dibunuh orang. Tapi Tuhan masih sayang sama Kain. Ya, Tuhan kasih tanda supaya Kain tidak dibunuh oleh orang. Tuhan masih sayang. Tapi Kain memilih untuk, toh seperti itu, Kain tetap memilih untuk pergi dari hadapan Tuhan. Ya. Dia tidak minta ampun sama Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ya. Pergi dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau lagi percaya sama Tuhan, tidak mau lagi hatinya tetap terpaut sama Tuhan. Pergi dari hadapan Tuhan, hilang. Dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nod itu artinya pengembara, pelarian. Dan lebih miris, ya. Yang lebih miris kalau kita melihat Kain juga berkeluarga, dia beranak pinak, ya, berketurunan. Tapi Alkitab hanya mencatat sedikit saja keturunan dari Kain, ya. Hanya mungkin membutuhkan sekitar 6 ayat untuk menjelaskan keturunan Kain, ya. Kain nanti punya anak namanya Henok, Henok punya anak namanya Mehujael, Mehujael punya anak Metusael, ya, Metusael punya anak Lamek, Lamek punya anak namanya Tubal, Yabal, ya, Tubal Kain dan Naama. Hanya sedikit saja, tidak dijelaskan berapa usia dari anak-anaknya Kain ini dan keturunannya, beberapa mereka meninggal. Ya. Singkat saja dan kemudian terhilang, tidak ada kelanjutan. Ya. Anak mengerikannya, ya. Dan kehidupan keturunan dari Kain ini, mereka semakin bertumbuh di dalam dosa, ya, di dalam pemberontakan pada Tuhan. Puncaknya ketika, kalau kita melihat dikisahkan adalah di orang yang namanya Lamek. Lamek keturunannya Kain, ya. Dikatakan bahwa dengan menyombongkan diri dia berkata, aku sudah membunuh seorang muda karena ia mencederai aku, melukai. Padahal dari arti katanya, bahasa aslinya melukai ini adalah suatu tindakan yang hanya membuat luka kecil, ya, memar saja, tidak sampai fatal. Tapi Lamek memilih untuk membunuh orang muda itu hanya karena masalah yang sepele. Dan katakan pada Lamek akan dibalaskan 77 kali lipat, ya. Berarti bagi Lamek pembunuhan itu bukan suatu dosa.
Ya, dia mengumbar, bisa membunuh siapapun, bisa balas dendam pada siapapun. Inilah kehidupan dari keturunan Kain. Ya. Orang yang memilih memberontak, walaupun awalnya dia berada di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam pilihan-Nya Tuhan. Dia memilih untuk memberontak, pergi dari hadapan Tuhan, menghilang. Dan dari keturunannya tidak ada yang mau percaya pada Tuhan, hidup dengan kekuatan dirinya sendiri, hidup dalam kekuatan kemanusiaannya sendiri. Tapi bedanya kalau kita melihat dari Set, ya. Set adalah anak ketiga dari Adam dan Hawa. Anak keduanya, Habil, sudah meninggal, dibunuh oleh Kain. Jadi Tuhan mengaruniakan Set, anak ketiga dari Adam dan Hawa. Kalau saudara mempelajari mulai dari Set, maka tertulis dengan detail keturunan-keturunan dari Set. Ya. Set memperanakan siapa, pada usia berapa, Set masih hidup sampai usia berapa, anaknya Set nanti juga hidup berapa lama, memperanakan siapa, detail sekali. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Set, ya, saya yakin bahwa Adam dan Hawa juga mendidik Set untuk hidup takut akan Tuhan. Dan Set memilih untuk dia tidak memberontak. Dia memilih untuk taat dan takut kepada Tuhan. Memilih untuk hidup di jalannya Tuhan. Karena itu Tuhan mengindahkan, ya. Tuhan memilih Set sebagai kelanjutan untuk melanjutkan akan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu keturunan dari Set dan selanjutnya itu kita nanti akan melihat suatu silsilah yang luar biasa. Singkat cerita, dari keturunan Set akan melahirkan sampai yang namanya Nuh. Dari keturunan Nuh melalui yang namanya Sem akan melahirkan sampai yang namanya Abraham. Dari Abraham melanjutkan keturunan sampai kepada nanti Tuhan Yesus. Ya. Bahkan orang Israel pun mengakui bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Abraham adalah bapa kami. Nah, kalau kita melihat di sini ada perbedaan yang jelas dan mencolok sekali. Orang-orang yang memberontak pada Tuhan dan orang-orang yang hidup di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ya. Ada kehidupan yang diakui Tuhan, ya, saya tanda petik, diakui Tuhan, artinya bahwa Tuhan itu mengindahkan kehidupan mereka. Tuhan menghargai kehidupan mereka. Keturunan dari Adam dan Hawa, yaitu Set dan sampai kepada keturunannya itu diindahkan oleh Tuhan. Karena itu Alkitab mencatat dengan detail, ya, setiap usia, setiap keturunan dari orang tersebut meninggalnya sampai usia berapa dicatat dengan detail. Karena kehidupan mereka itu ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam pemilihan Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan kehidupan mereka. Tapi ada orang-orang yang istilahnya kehidupannya tidak diakui oleh Tuhan. Kita tadi lihat keturunannya Kain, ya, hanya dicatat sampai sekitar 7 generasi, sudah selesai, tidak ada kelanjutan. Bahkan tidak dicatat dengan detail kehidupan usia mereka, kapan mereka punya anak. Tidak seperti keturunannya Set. Nah, kalau kita melihat di sini, penting sekali untuk kita, ya, sebagai kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita itu tetap menjaga kehidupan kita, menjaga iman kita. Jangan sampai kita di tengah jalan gugur. Jangan sampai iman kita di tengah jalan kita memberontak dan terhilang dari hadapan Tuhan. Karena efeknya bisa sangat-sangat mengerikan. Nah, bagaimana untuk kita bisa hidup sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Ya. Karena kita dipilih oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena kelebihan kita. Bagaimana kita bisa menjaga, atau bagaimana kita itu harusnya hidup sebagai orang yang dipilih Tuhan? Yang pertama, kita harus taat dan patuh. Ya. Taat dan patuh kepada Tuhan. Tendensi atau kecenderungan manusia adalah mereka ini berdosa, memberontak. Banyak kita temui bahwa orang-orang itu memberontak pada Tuhan.
ya, tidak nurut. Bahkan orang Israel, orang yang dipilih oleh Tuhan pun, mereka selama perjalanan padang pasir selalu isinya memberontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam Yeskiel pasal yang ke-11, kalau kita mau melihat, Yeskiel pasal 11, ayat 19 sampai 20, dikatakan demikian. Yeskiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Allah ingin supaya orang-orang pilihannya ini, ya, mereka punya hati yang taat, patuh dan setia pada Tuhan. Ya. Nah, dikatakan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, akan menjadi Tuhan mereka. Orang-orang yang setia, orang-orang yang patuh ini akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itu, taatilah Tuhan, taatilah firman Tuhan. Berusahalah untuk kita hidup di dalam rencana Tuhan. Memang Tuhan sudah memilih kita, tapi kita masih sebagai manusia, serangan setan masih tetap bisa menyerang kita, ya, lewat pikiran, lewat hati kita, dan membuat kita memberontak, seperti yang terjadi pada Kain. Ya, iblis menyusup di dalam pikiran, di dalam hati Kain, sehingga dia memberontak. Jaga hidup kita, jaga iman kita, tetap taat dan patuh kepada Tuhan. Ya, berusaha untuk kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dengan loyalitas kepada Tuhan. Loyal artinya bahwa kita menyerahkan segala aspek kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Ya. Ayat yang terkenal di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, ini ayat yang terkenal sekali. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu, atau persembahkan hidupmu, ya, seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang sejati. Itu menunjukkan loyalitas, ya. Ketika kita sudah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, Tuhan, kalau aku nanti kasih segini, Tuhan akan balas berapa kali lipat, ya. Atau kalau aku pelayanan, apa sih balasannya Tuhan kepada aku? Itu namanya kalau gitu kita hitung-hitungan, ya. Padahal Tuhan sudah mencurahkan kasih yang luar biasa yang tidak bisa kita balas. Yang bisa kita lakukan adalah kita loyal kepada Tuhan, ya. Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus setia sampai akhir, ya. Setia sampai akhir. Kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10b. Wahyu 2 ayat yang ke-10b dikatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Bapak-bapak leluhur, tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab, mereka setia sampai mati. Mengiring Tuhan, iman mereka tidak goyah. Setia sampai mati. Tapi mereka yang tidak setia sampai mati, dikatakan mereka terhilang. Yudas, dia termasuk orang yang dipilih. Di tengah jalan dia memilih untuk memberontak, dan dia terhilang. Kehidupannya lenyap, ya. Mati bunuh diri, selesai, tidak ada kelanjutannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Di tengah jalan dia memilih untuk memberontak,
lenyap. Jangan sampai kehidupan kita pun, iman kita berhenti di tengah jalan dan kemudian lenyap di hadapan Tuhan. Mari kita orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan, ya, kita menghargai anugerah dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Taat dan patuh kepada Tuhan. Mari kita loyal pada Tuhan dan kita terus setia menjaga iman kita sampai akhir, apapun yang terjadi. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami belajar kehidupan orang-orang yang hidup di dalam pilihan Tuhan dan orang-orang yang memilih memberontak dari pilihan Tuhan dan kehidupan mereka kemudian lenyap. Dari sini kami belajar bahwa satu hal yang mengerikan kalau kami memilih memberontak dari pilihan Tuhan, memberontak dari hadapan Tuhan. Karena itu jadikan kami yang sudah dipilih oleh Tuhan, itu kami tetap setia pada Tuhan. Kami loyal pada Tuhan, memberikan seluruh kehidupan kami. Dan iman kami tertuju terus pada Tuhan. Kami berusaha taat dan setia, taat dan patuh pada kehendak Tuhan. Ajar kami menghidupi rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat segala yang baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami terus, bentuk kami terus untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan, menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur saudara untuk ibadah online pada pagi ini. Kita semua sudah beroleh berkat, dikuatkan, disegarkan lewat ibadah pada pagi ini. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami, Tuhan telah memberkatinya. Tuhan telah pimpin dari awal sampai pada akhir daripada ibadah kami. Setiap kami beroleh kekuatan, setiap kami disegarkan kembali. Kehidupan spiritualitas kami disegarkan lewat ibadah pada pagi hari ini. Dan biar kiranya kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang telah memanggil kami. Engkau yang telah memilih kami. Pilihan-Mu adalah pilihan karena anugerah, bukan oleh karena kehebatan kami. Kami menikmati anugerah-Mu, tetapi ajar kepada kami untuk kami tetap setia, untuk menjaga pilihan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami. Biar kiranya kami pribadi lepas pribadi, ataupun keluarga lepas keluarga, kami semua tetap setia kepada Tuhan. Setia dengan pilihan yang telah Tuhan berikan atas kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, bila mana Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau menjumpai kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan yang memberkati juga. Pimpin kehidupan kami, kehidupan sebagai jemaat. Pimpin kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga orang-orang percaya. Pimpin hidup anak-anak kami. Kami mau menyerahkan mereka semua juga di dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus atas keluarga-keluarga kami, atas anak-anak kami. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar untuk kami, juga untuk bangsa dan negara kami. Juga di tengah-tengah situasi era pandemi pada saat ini, biar kiranya kami semua tetap hanya berharap dan memandang kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan.
inilah doa dan permohonan kami. Karena kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Sekarang jemaat Tuhan, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut kemercik, seperti burung merpati, damai surga